Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama Kotlin Yagi. Kotlin Collection adalah salah satu struktur data mumpuni yang banyak menyediakan fungsi untuk memudahkan kita dalam mengelola dan memanipulasi data. Pada video-video sebelumnya, kita sudah mempelajari beberapa fungsi yang disediakan seperti fungsi map, fungsi sum, fungsi sort, dan sebagainya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari beberapa fungsi tingkat lanjut lainnya yang tentunya bisa kita manfaatkan untuk mengelola data seperti yang disebutkan tadi. Langsung saja kita mulai dengan fungsi fold. Kita bisa dengan mudah melakukan perhitungan setiap nilai yang berada di dalam sebuah collection tanpa harus melakukan iterasi item tersebut satu persatu menggunakan fungsi fold. Untuk contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Fungsi fold memerlukan dua argumen, yaitu nilai awal untuk perhitungan dan lambda expression yang nilai kembaliannya digunakan untuk menentukan nilai awal selanjutnya. Di dalam lambda expression juga terdapat dua argumen, yaitu argumen current yang merepresentasikan nilai awal dan argumen item merepresentasikan masing-masing item yang berada pada numbers. Selain itu juga, terdapat fungsi fold lainnya yaitu fold right. Berbeda dengan fungsi fold right akan melakukan proses iterasi dari indeks terakhir dan posisi dari argumen pada lambda expression-nya pun berbeda, di mana argumen item berada pada posisi pertama dan argumen current berada pada posisi kedua. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya adalah fungsi drop. Fungsi yang bisa kita manfaatkan untuk memangkas item yang berada di dalam sebuah objek collection berdasarkan jumlah yang kita tentukan. Sebagai contoh, saat kita mempunyai sebuah collection seperti berikut. Kemudian, kita ingin memangkas 3 item dari collection ini. Dengan fungsi drop, kita bisa melakukannya seperti ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, nilai 3 yang menjadi argumen dari fungsi drop di sini adalah jumlah item yang akan dipangkas. Pemangkasan dimulai dari posisi atau indeks pertama. Lalu, bagaimana jika kita ingin memangkas nilai dari indeks terakhir? Kita bisa menggunakan fungsi drop less. Contohnya seperti berikut. Jika fungsi drop digunakan untuk memangkas, fungsi tag bisa kita manfaatkan untuk menyaring item yang berada di dalam sebuah objek collection. Pemanggilan fungsi tag sama halnya seperti fungsi drop, di mana kita perlu menentukan jumlah item yang akan disaring. Berikut contoh penggunaannya. Kotlin juga menyediakan fungsi seperti drop last, yang menjalankan operasi dari posisi atau indeks terakhir, yaitu tag last. Contohnya seperti berikut. Setelah pembahasan fungsi tag pada video tadi, muncul pertanyaan, bagaimana jika kita ingin menyaring item dari posisi tertentu? Untuk itu, kita bisa memanfaatkan fungsi slice. Dalam penggunaannya, fungsi slice membutuhkan sebuah argumen berupa range yang digunakan untuk menentukan posisi pertama dan terakhir yang akan disaring. Berikut contohnya. Karena menggunakan range,
Kita juga bisa menggunakan operator step ketika argumennya disematkan seperti berikut. Kemudian, jika ingin menentukan posisi yang lebih spesifik, kita bisa mendefinisikannya di dalam sebuah collection. Kemudian, disisipkan sebagai argumen. Misal seperti di bawah ini. Kita harus berhati-hati dalam menentukan cakupan indeks untuk mendapatkan data, karena dapat menyebabkan terjadinya array index out of bounds exception jika posisi yang ditentukan tidak terdapat pada objek collection. Saat berurusan dengan item yang sama di dalam sebuah collection, untuk menyaring item yang sama tersebut, kita akan melakukan iterasi dan membandingkan setiap itemnya. Namun, dengan Kotlin, kita tidak perlu melakukannya secara manual, karena Kotlin Collection menyediakan fungsi untuk melakukannya dengan mudah, yaitu fungsi distinct. Sebagai contohnya seperti ini. Sama halnya seperti beberapa fungsi sebelumnya yang sudah dibahas, fungsi distinct bisa langsung dipanggil dari objek collection. Kita juga bisa menggunakannya pada collection dengan tipe parameter seperti data class. Misalnya seperti berikut. Menariknya, kita bisa juga menentukan proses penyaringan item yang sama seperti apa yang akan dijalankan dengan menggunakan fungsi distinct by. Misal, kita ingin menyaring item yang memiliki panjang sama, kita bisa melakukannya seperti ini. Yang perlu kita perhatikan, fungsi distinct tidak dapat digunakan pada objek map collection. Sama seperti fungsi split, fungsi chunk bisa kita gunakan untuk memecah nilai string menjadi beberapa bagian kecil dalam bentuk array. Namun, untuk penerapannya sedikit berbeda, di mana fungsi split membutuhkan argumen berupa regex sebagai parameter, sedangkan chunk membutuhkan nilai yang akan digunakan sebagai jumlah indeks untuk pemisah. Contoh penggunaannya seperti berikut. Selain itu, kita juga bisa menggunakannya untuk memodifikasi setiap nilai yang sudah dipecah. Contoh, hasil dari nilai yang sudah dipecah ingin kita buat menjadi huruf kecil. Maka kita bisa menggunakan fungsi chunk seperti berikut. Argumen yang berada pada lambda expression ini merepresentasikan setiap nilai yang sudah dipecah.